Bantu aku memeriksa mereka memesan kamar nomor berapa. Kamar suite dengan tema taman mawar yang romantis. Sekarang Laura dan pria asing membuka kamar suite couple di Hotel Grand Chandra. Cepatlah datang jika ingin menangkapnya. Bos menunggumu di dalam. Ini kamar suite couple kan? Apakah Raja Iblis diam-diam merencanakan sesuatu terhadapku? Bos, saya Laura, pensiunan dari Biro Keamanan, datang melapor pada Anda. Ya, orang tua saya Carrie Howe dan Adin Somon sudah memberikan kontribusi besar pada bisnis biomedis negara di Institusi Penelitian 401. Namun mereka malah dibunuh secara misterius. Jadi apa yang kau mau? Legio IX Hispana dan Biro Keamanan menuruti perintah Anda, asalkan Anda memerintahkan untuk menghancurkan sarang organisasi ilegal. Orang tuaku tidak akan mati sia-sia. Kenapa kau merasa aku akan membantumu? Karena Anda adalah dewa pelindung negara A. Anda pasti tidak akan berpangku tangan terhadap tindakan yang membahayakan keamanan negara. Sasaran mereka selanjutnya adalah saya. Ini mungkin bisa memicu serangan teroris kedua. Baik, aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan kejahatan di negara ini dan melukai orang yang aku sayangi. Urusan penting sudah selesai dibicarakan. Kau tidak perlu begitu gugup. Anggur ini sedikit manis, kau mau coba? Namun aku tidak bisa minum alkohol. Jangan-jangan Raja Iblis telah menaruh obat dalam alkoholnya dan sungguh diam-diam merencanakan sesuatu terhadapku. Serangan adalah waktu pribadi, jadi kita bisa mengobrol seperti teman. Kau jangan takut. Maaf bos, saya sudah punya suami. Suami saya tidak mengizinkan saya terlalu banyak berhubungan dengan pria lain. Tidak perlu seserius itu, kita hanyalah teman biasa. Rumor dari Biro Keamanan. Aku memang Raja Iblis yang tidak manusiawi, tapi itu hanya dibesar-besarkan. Saat aku mau mencuri alam semesta satu, siapa yang mencekik dan menghajarku, bahkan mengurungku selama 3 tahun. Apakah kau tahu restoran enak di kota ini? Aku akan mentraktirmu. Apakah dia sudah gila? Memesan kamar suite couple, minum anggur dan mentraktirku makan. Jangan bilang Raja Iblis mau mengejarku. Bos, meskipun saya meminta bantuan Anda sekarang, tapi saya tidak menerima peraturan yang tidak tertulis. Jika Anda begini lagi, saya akan melapor kepada Kementerian Pertahanan. Melihat sikap gadis ini, sepertinya dia menganggapku sebagai atasan yang mesum. Buka pintunya, Laura. Aku tahu kau ada di dalam. Bukakan pintu untukku. Laura, apakah kau di dalam? Si brengsek ini membawa kakek kemari. Bos, saya tidak ingin orang lain melihat saya. Saya akan pergi lewat jendela dulu. Apakah kau kira aku akan membiarkan seorang gadis melakukan hal berbahaya seperti ini? Seorang pria dan perempuan menyewa kamar di hotel. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang kalian lakukan. Lihatlah, masih ada gelas anggur di atas meja. Laura, jelaskan pada kakek apa yang terjadi. Apa yang perlu dijelaskan jika aku menyewa kamar hotel dengan suamiku? Sudah kubilang kan, Laura tidak akan melakukan hal yang menyinggung Stephen. Laura, ini aku, buka pintunya. Apakah Tuan Stephen datang secepat ini? Kuperingatkan padamu, jika kau mengganggu istriku lagi, aku akan membunuhmu. Suamiku, mereka memfitnah aku menyewa kamar hotel dengan pria lain. Tadi aku sedang berurusan dengan seseorang. Kalian bahkan mau ikut campur dalam urusan pribadi kami sebagai suami istri. Kalian benar-benar menganggur ya. Pergi.
Stephen, aku adalah bibimu. Aku khawatir kau ditipu. Gadis-gadis zaman sekarang sangat licik. Jangan membuat keributan. Ayo kita pergi. Bukankah kau bilang kau pergi berbelanja dengan Shirley? Suamiku, aku berbohong padamu. Aku datang untuk menemui Raja Iblis. Aku bersumpah aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Raja Iblis. Aku tidak banyak berinteraksi dengannya. Tidak disangka ternyata dia adalah pria mesum. Mesum? Apa yang dilakukan Raja Iblis padamu? Sepertinya aku tidak melakukan hal-hal yang kelewat batas. Aku hanya sedikit bersikap ramah pada gadis ini. Awalnya kami membicarakan urusan penting, tapi dia memaksaku minum alkohol. Tidak ada bedanya dengan menggoda wanita. Yang paling menakutkan adalah dia ingin menjadi temanku, berbicara curahan hati denganku, dan mentraktirku makan. Raja Iblis begitu menghargaimu. Istriku, apa nama julukanmu? Reputasi identitasku sebagai Julia di pasar gelap tidak begitu bagus. Aku berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh. Aku telah menyinggung banyak orang, sebaiknya kau tidak tahu. Aku selalu merasa kau ada hubungannya dengan Raja Iblis. Jangan bilang kalian saling berhubungan. Aku yakin kau adalah lelaki tulen. Kau pasti tidak punya hobi aneh seperti itu. Meski kau memang ada hubungannya dengan Raja Iblis, pasti dia yang menjeratmu. Sebenarnya kau tidak perlu memberitahuku. Aku tahu kau memiliki kesulitan. Biarkan saja rasa kebingungan ini berlalu. Suamiku, berhubung kamar Sweet Couple ini sudah dipesan, jadi kita jangan menyia-nyiakannya. Bunga-bunga ini harum sekali. Sebenarnya aku juga bisa sama seperti Raja Iblis. Apa yang ingin kau lakukan? Menurutmu? Aku yakin Raja Iblis akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Permintaanmu pasti akan terkabulkan. Ikut denganku sebentar. Batalkan tawaran hadiah di pasar gelap dan telepon Tio. Aku ingin bertemu dengannya. Bos, apakah Anda sudah memikirkan dengan baik? Jika ada perubahan pada Presiden dan Pino, bisa bersembunyi untuk sesaat, tapi tidak bisa untuk selamanya. Yang seharusnya datang pasti akan datang. Pria itu terlihat setidaknya berusia 50 tahun ke atas. Apakah selera Kanata begitu tua? Cepat sekali berganti donatur. Kakak ipar, apakah kau bisa mengantarkan makan siang untuk Kak Stephen? Kak Stephen cemburu karena pacarku mengantarkan makanan untukku. Jadi dia memaksaku makan di kantin. Aku sudah tidak tahan. Baiklah, aku akan membantumu sekali. Baiklah, aku akan membantumu sekali. Lihatlah penampilannya seperti jalang itu. Jika dia adalah Kak Jessica, dia sama sekali tidak akan melakukan pekerjaan kasar ini. Nona Jessica, ada apa? Aku ingin tanya siapa dia. Ini adalah perusahaan grup Kandara. Orang biasa tidak boleh masuk dan keluar. Seharusnya dia adalah pelayan wanita Tuan Stephen. Apakah Tuan Stephen Guntoro? Kenapa lambat sekali hari ini? Apakah kau mau membuatku mati kelaparan? Maaf, aku datang terlambat. Hari ini aku menyiapkan nasi goreng, siput, dan bors kesukaanmu. Bisakah kau membiarkanku menemui pelayan wanita yang mengantarkan makanan untuk Tuan Stephen? Sepertinya aku mengenal dia. Mungkin aku bisa mengingat sesuatu. Apakah kakak ipar menyuruh pelayan wanita untuk mengantarkan makanan? Kau memiliki kesan saat melihatnya. Mungkin sebelumnya kau adalah pelayan wanita. Apakah kau masih berpikir bahwa latar belakangmu belum cukup memalukan? Wanita sialan ini ternyata ingin mencari masa lalunya. Apakah dia akan meninggalkanku setelah ingatannya kembali?
Tuan Stephen sedang menerima tamu. Kau makan saja dulu, makan yang banyak. Aku benar-benar sudah tidak bisa makan lagi. Aku pergi ke toilet dulu. Aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Bukankah dia adalah konsul tinggi dari Departemen Intelijen Militer dan tangan kanan terkuat Raja Iblis Theo? Untuk apa Theo datang menemui Tuan Stephen? Apakah Theo datang untuk membahas kerjasama karena prestasi Tuan Stephen dalam penelitian senjata baru? Bos, kau sudah datang. Duduklah. Bos, Anda menelepon saya dengan mendesak. Apakah ada perintah? Aku yakin kau sudah melihat dokumen ini. Ini adalah masalah Carrie dan Adin. Apakah Departemen Intelijen Militer sudah tidak berguna lagi setelah tidak ada aku? Legio IX Hispana disebut Legio Iblis itu karena memiliki banyak prajurit yang penuh semangat dan menakutkan, bukan hanya karena aku. Tanpa aku, kalian tidak bisa melakukan pekerjaan manusia ya. Theo, kau membiarkan keluarga korban datang bertanya kepadaku, kenapa orang tuanya telah berkontribusi besar untuk negara, tapi malah dibunuh dengan tidak bersalah. Dalam situasi ini, seharusnya Legio IX Hispana beraksi atau tidak. Apakah kau tidak tahu? Anda tenang saja, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pasti akan memberikan sebuah penjelasan kepada para pahlawan dan kerabat yang sudah setia terhadap negara. Suamiku, aku datang mengantarkan makanan untukmu. Kenapa melihatku seperti itu? Aku sedang menunggu penjelasan darimu. Theo adalah komandan Departemen Intelijen Militer. Dia selalu sibuk sepanjang hari. Kenapa dia datang ke sini untuk menemuimu? Karena kau sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikan lagi darimu. Theo sudah berjanji akan membuat penjahat yang membunuh orang tuamu hilang dari dunia ini. Apakah kau akrab dengan Theo? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku punya teman di Departemen Intelijen Militer. Sungguh? Lihatlah ini. Raja Iblis yang menyuruh Theo untuk menyerahkan ini padamu. Raja Iblis bersedia membantu, sepertinya dia masih berperi kemanusiaan. Laura sudah datang. Ini adalah Laura, istri baru Stephen. Halo kakak ipar, namaku Karina. Senang berkenalan denganmu. Halo Karina, apakah kau adalah nona dari keluarga perusahaan farmasi Harapan yang diculik oleh pedagang manusia saat masih kecil? Lalu selalu tinggal di pedesaan dan putus sekolah sebelum lulus SMP. Dari mana kau mendengar gosip-gosip itu? Kedua orang tuaku adalah profesor kedokteran terkenal. Sejak kecil aku tumbuh lingkungan sains dan teknologi. Keburukan keluarga tidak boleh disebarkan. Kau seharusnya membantu kakak iparmu untuk menutupinya. Aku hanya dengar kakak ipar putus sekolah saat SMP dan kehidupannya sangat kacau. Aku mengatakannya seperti yang dikatakan orang lain. Kau sudah selesai bicara. Kak Stephen, kau tidak akan memukulku kan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak memukul wanita. Dia adalah istriku, Laura. Aku berharap kalian semua bisa menghormatinya ke depannya. Jika aku mengetahui bahwa ada yang mengganggu dia, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Suami yang membelaku tampan sekali. Terima kasih kalian telah membantu Joseph selama di sini. Ini adalah sedikit hadiah dari Bibi. Halo Bibi, entah kau menyukainya atau tidak, persiapannya tidak menyeluruh. Harap kau memakluminya. Aku sangat iri dengan mereka yang bisa berpartisipasi dalam acara keluarga seperti ini. Sedangkan aku dan Joseph belum menikah. Statusku masih tidak jelas. Setengah bulan kemudian, setengah dari dendam orang tuaku akhirnya terbalaskan. Tindakan menghilangkan kejahatan demi masa depan ini benar-benar ampuh.
Pantas saja dia adalah Raja Iblis. Aku tidak tahu apa yang disukai oleh Raja Iblis. Tolong bantu aku berikan 2 botol anggur terkenal ini padanya sebagai tanda terima kasih karena dia telah membalaskan dendam orang tuaku. Tuan Stephen, bisakah kau membantuku sampaikan padanya jika dia membutuhkan bantuanku? Aku tidak akan menolaknya. Apakah kau tidak berterima kasih padaku? Kita sudah lama menikah, jadi kapan kau melahirkan anak untukku? Aku memang menginginkannya, tapi kau tidak bisa. Lalu bagaimana ini? Aku sudah mencari informasi. Jika masih belum hamil, kemungkinan besar ada masalah dengan posturnya. Mari kita ubah postur dan tempat. Kau benar-benar bisa mengelak. Aku sangat lelah, pinggangku sakit. Suamiku, kau memang terhebat. Hakim internal sebuah pulau di laut lepas. Pasukan tentara bayaran gigi ular telah dimusnahkan oleh Legio IX Hispana karena membantu kita. Markasnya diledakkan, tidak ada yang dibiarkan hidup. Ini adalah gaya Raja Iblis. Raja Iblis muncul kembali karena kasus penculikan ilmuwan Kerajaan Halim. Tadi aku menghubungi beberapa organisasi, tapi tidak ada yang bersedia membantu kita lagi. Waktunya sudah tidak banyak, kita hanya bisa bergerak sendiri. Gadis ini bernama Laura, mungkin dia adalah satu-satunya makhluk hidup yang pernah memperhatikan alam semesta satu di dunia ini. Kalian harus bekerja sama sepenuhnya. Kalian harus menculik gadis ini dan membawanya ke laboratorium secepat mungkin. Pada hari Sabtu, ada pertemuan pertukaran tentang medis di kota ini. Profesor Rara mungkin akan menghadiri acara tersebut. Jika kalian ingin bertemu dengan sosok legendaris ini, carilah caranya sendiri. Ini adalah kesempatan untuk berhubungan dekat dengan orang hebat. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan meminta ayahku untuk memberiku undangan. Itu hanyalah sebuah undangan, bukan sesuatu yang luar biasa. Kau masih mengira kau adalah nona besar keluarga Mahota ya? Pertemuan pertukaran kali ini diselenggarakan oleh tabib kekaisaran keluarga Solomon dari Balai Pengobatan Kekaisaran. Aku sudah mendapatkan undangannya. Takutnya kau tidak bisa bertemu dengan Rara nantinya. Laura, kau punya pacar yang kaya. Tolong bantu aku meminta 1 undangan. Lalu kita pergi bersama-sama. Biarkan aku memikirkannya dulu. Kehadiran Rara pasti bukan tanpa alasan. Keluarga Solomon menggunakan namaku untuk menarik perhatian orang. Aku ingin lihat apalagi yang mau mereka lakukan. Hari pertemuan pertukaran. Maaf, undangan kalian tidak bisa terdeteksi. Mohon bergeser, jangan menghalangi jalan orang lain. Siapa orang yang bertanggung jawab di lapangan? Suruh dia keluar untuk menemuiku. Jika keluarga Solomon membuat kekacauan di pertemuan pertukaran, bukankah aku yang akan disalahkan nanti? Siapa orang ini? Dari keluarga mana? Sama sekali tidak sopan. Aku masih menunggu untuk bertemu dengan Rara. Di mana satpamnya? Cepat bawa orang ini keluar. Undanganku bisa untuk 3 orang. Jika kau dan Giselle ingin masuk, aku bisa membawa kalian. Baiklah, terima kasih. Kita datang untuk mencari kesempatan berkenalan dengan Profesor Rara, bukan untuk makan. Kapan aku bilang aku datang untuk berkenalan dengan Rara? Aku datang untuk mengacaukan acaranya. Apa? Paman Dodi, formula obat kami tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, dan harganya juga turun. Seharusnya tidak mungkin tidak laku, kan? Nicholas, bukannya Paman tidak ingin membantumu, tapi tidak ada orang yang membeli obat dari perusahaan Farmasi Harapan. Lebih baik kau segera menutupnya. Kenapa sejak bulan lalu berbagai apotik dan rumah sakit besar satu persatu mengembalikan barangnya dan memutuskan kontrak? Jika begini terus, tidak lama lagi perusahaan Farmasi Harapan akan bangkrut.
Apa yang terjadi dengan perusahaan? Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Apotek terbesar di kota Ambon telah berhenti menjual obat dari perusahaan Farmasi Harapan. Apakah ini bukan masalah besar? Apakah ada masalah dengan harga dan kualitas obat? Masalahnya adalah tidak ada yang salah. Kalau begitu, ada orang yang membuat ulah di belakang, keluarga Salim atau Brandon. Berhubung Pak Nicholas tidak punya kemampuan untuk mengelola perusahaan, sebaiknya segera menyerahkan posisi presidir agar kelak tidak diusir. Kau bukan pemegang saham perusahaan, kau tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Dulu aku selalu iri dengan keberuntunganmu yang bisa menikah dengan Tuan Stefan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sepertinya kau juga sudah menemukan pria yang mendukungmu. Christian Salmon sudah datang, entah apakah Rara juga akan datang. Ah, Profesor Rara, kau adalah idolaku. Aku ingin menjadi muridmu. Cepat, Profesor Rara sudah datang. Penampilan ini yang tidak tahu mungkin akan mengira mereka sedang menghadiri pemakaman. Dia adalah adik sepupuku, Rara Salmon. Dia seorang apoteker terkenal dan pemegang saham utama Balai Pengobatan Kekaisaran kami. Dengan prestasi yang begitu tinggi di usia muda, masa depannya pasti tidak terbatas. Aku bisa bertemu Nona Rara hari ini. Ini sungguh perjalanan yang berharga. Belakangan ini Nona Rara mengembangkan obat baru. Apakah ada yang tertarik? Obat baru apa? Pak Christian, jangan menyembunyikannya. Apapun itu obatnya, aku pesan 5.000 tablet dulu. Obat ini baru kali ini masih menggunakan bahan herbal. Ini adalah pil murni yang baru dikembangkan oleh Nona Rara. Obat ini dapat menutrisi darah, menenangkan saraf, memiliki efek pertolongan pertama yang ajaib untuk pendarahan otak dan infark otak. Obat yang sangat bagus. Aku mau memesan 8.000 tablet. Aku pesan 10.000 tablet. Aku tidak setuju. Aku bilang tidak setuju. Kau tidak keberatan kan? Dia, kenapa Rara bisa ada di sini? Rara, jangan membuat kekacauan. Sebagai pemegang saham terbesar perusahaan, kau akan mendapatkan keuntungan paling banyak jika obat baru ini terjual dengan baik. Nona, kau pasti punya alasan kenapa menentang penjualan obat baru ini kan? Dalam hal kedokteran, meskipun awalnya ada sedikit perbedaan, tapi pada akhirnya bisa menjadi kesalahan yang fatal. Jika kita tidak berhati-hati, obat itu bisa mencelakai dan membunuh orang. Apakah kalian sudah menunjukkan data uji klinis obat baru ini kepada Rara? Apakah kalian sudah siap untuk menjualnya? Adik, kita adalah satu keluarga. Kau tidak perlu membuat keributan seperti ini kan? Kau adalah pemegang saham terbesar Balai Pengobatan Kekaisaran. Keuntungan tahunan juga paling banyak masuk ke akunmu. Aku sudah mengajukan hak paten untuk formula pil murni. Apakah kau sudah membayar biaya hak patennya? Jika kau berani menjualnya, aku akan melaporkanmu ke pihak BPOM. Baik, aku akan mendengarkanmu. Siapa gadis itu? Beraninya dia membuat keributan di Balai Pengobatan Kekaisaran. Selain itu, tuan muda keluarga Salmon juga memperlakukannya dengan hormat. Mari perkenalkan, namaku Laura. Aku adalah satu-satunya murid Profesor Rara. Lalu siapa dia? Dia bukan Rara Salmon, jadi jangan berpura-pura menjadi dirinya dan menipu orang di sini. Nona Laura, kau terlalu gegabah. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Begitu ya, aku akan menghubungi perusahaan lagi nanti. Sebelum dipasarkan secara resmi, Profesor Rara harus mendapatkan hasil uji klinis. Baik, adikku benar-benar luar biasa. Meskipun sudah mengalami kesulitan, dia masih tetap bersinar dan mempesona.